Ya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan CSL tentang insisi dan drainase abses. Untuk insisi abses ini diharapkan semua sudah membaca tentang pengantar yang ada di bukunya, buku CSL. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja memperagakan bagaimana cara melakukan insisi dan drainase abses. Di mana di sini abses yang akan dilakukan insisi itu adalah abses intraoral. Untuk persiapan alat dan bahan itu semua sudah disiapkan di sini. Ada bak instrumen, alat dasar, pisau nomor 11 dan 15, hemostat, pinset anatomis, kom yang berisi povidone iodin 10%, kasa steril, penrose drain, duk bolong steril, masker, sarung tangan steril, NaCl fisiologis, disposiring 1 cc, 3 cc, dan needle holder. Tapi khusus untuk drainase kita menggunakan, khusus untuk spooling atau debridement kita menggunakan disposable syring yang 10 cc. Beda dengan untuk anestesi. Kemudian untuk persiapan operator, untuk memakai penutup kepala, masker, dan mencuci tangan, kemudian memakai sarung tangan steril, itu diverbalkan saja. Kita langsung ke prosedur bedah, di mana kita lakukan tindakan aseptik dan antiseptik di ekstraoral dan intraoral pada lokasi yang akan dilakukan insisi. Di mana di sini sebelum memasangkan duk bolong pada mulut pasien, pada bibir pasien itu dilakukan tindakan aseptik antiseptik dengan tampon yang sudah diolesi dengan betadin. Ini anggap saja tampon ini sudah diolesi dengan betadin. Kita melakukan aseptik dan antiseptik pada bibir dengan gerakan sirkular keluar, lalu memakai duk bolong. Setelah itu baru kita melakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada seluruh rongga mulut ya dengan tampon yang sudah diolesi dengan betadin. Kemudian kita menentukan tempat-tempat insisi pada daerah abses ya. Kita menentukan fluktuasinya dulu. Jadi ini contohnya adalah pada rahang bawah di regio 4-6 bukal di sini ya. Ini terdapat abses yang fluktuasinya sudah positif, begitu pula di regio 3-6 di sini. Ya. Kemudian kalau untuk rahang atasnya nanti kita akan memperagakan insisi abses di palatal, ya, dekat foramen incisivus dan juga di regio 26 di sini. Ya. Nah ini sebelum kita lakukan tindakan insisi, daerah abses ini contohnya saya ini adalah abses pada regio 46. Ya, ini kita lakukan tindakan aseptik antiseptik dulu ya dengan betadin. Kemudian kita melakukan tindakan anestesi lokal. Ya. Melakukan tindakan anestesi lokal itu contohnya kita menggunakan disposable syring yang 3 cc, anggap saja ini sudah diisi dengan kain ya. Untuk melakukan tindakan anestesi itu diverbalkan saja. Tapi untuk apabila kita lakukan anestesi, itu sebetulnya anestesinya hanya di sekitar abses, jangan di regio absesnya, hanya di sekitar abses pada jaringan yang sehat. Ya. Tapi tidak boleh terlalu banyak karena di daerah abses ini terdapat daerah-daerah yang sudah tertekan oleh abses sehingga dikhawatirkan kalau terlalu banyak menyuntikkan anestesi lokal yang mengandung agen vasokonstriktor ini akan menimbulkan nekrosis jaringan. Ya. Setelah dilakukan tindakan anestesi lokal, kita memasangkan blade, itu bisa nomor 11 atau nomor 15 ke
handle blade ya. Blade ke scalpel. Untuk pemasangan ini kan semua pernah pada CSL sebelumnya sudah pernah memasangkan blade ini ya. Kita pasangkan. Jadi harus perhatikan arah ujung blade-nya harus benar-benar sejajar dengan penanda yang ada di scalpelnya seperti ini ya. Kemudian setelah dipasangkan, kita melakukan aspirasi push dulu dengan disposable siring yang nomor 5, disposable siring yang 3 cc untuk keperluan kultur. Jadi ini kita tusukkan ke daerah absesnya, kita aspirasi. Ini misalnya kalau sudah kita dapatkan push yang terisi di dalam disposable siring ini nanti akan kita kirim ke laboratorium untuk pemeriksaan kultur dan sensitivitas bakteri untuk gunanya untuk nanti keperluan pemberian antibiotik. Adapun aspirasinya ini cukup kita lakukan sebanyak 1-2 ml saja. Ya. Nah, kemudian kita langsung ke tindakan insisi. Kalau untuk insisi ini dari arah anterior ke posterior kita lakukan di daerah yang fluktuasinya paling positif ya. Kemudian insisi ini kita lakukan sepanjang 1 cm. Kita masuk seperti ini contohnya ya. Ini fluktuasinya positif, kita lakukan insisi dari arah anterior ke posterior ya. Dengan memperhatikan struktur vital tergantung pada lokasi abses. Tetapi kalau kita pada lokasi ini, lokasi bukal gigi 36 itu relatif tidak terdapat struktur pembuluh darah yang vital ya. Kemudian setelah kita lakukan insisi, kita insersikan hemostat pada kavitas abses, dilanjutkan dengan diseksi tumpul. Jadi kita masukkan ya ini ke dalam kavitas. Kita lakukan diseksi tumpul itu maksudnya setelah paruh daripada hemostat ini masuk ke dalam rongga abses, kita lakukan pembukaan ya, dibuka hemostatnya ke segala arah ya untuk memperluas akses keluarnya pus ya. Seperti ini ya. Ini kita masukkan begitu ya, kita buka di dalamnya ya. Setelah itu setelah dilakukan hemostat ya sampai berkontak hemostat ini kalau apabila dimasukkan ke dalam rongga abses harus dimasukkan ke dalam tulang ya, harus dirasakan sampai berkontak dengan tulang baru kita lakukan diseksi untuk perluasan insisi ya. Arah paruh hemostat menghadap ke dalam permukaan dalam gitu. Setelah dilakukan pembukaan paruh ke beberapa arah, kemudian kita verbarkan sambil melakukan suctioning. Artinya asisten itu mensuction atau menghisap darah dan pus yang mungkin keluar dari rongga abses ini sehingga tidak tumpah ke dalam rongga mulut. Setelah itu kita lakukan pembersihan luka dengan cara irigasi dengan NaCl ya. Ini verbalkan saja atau boleh juga diperagakan ya. Dengan NaCl 0,9%, jadi di dalam squid 10 cc ini sudah ada NaCl. Kalau tidak ada yang 10 cc boleh dengan yang 3 cc. Ya. Setelah itu kita membersihkan luka, dengan kasa steril. Ya. Dilanjutkan dengan pemasangan Penrose drain. Jadi Penrose drain ini adalah karet ya. Karet yang tujuannya untuk mengalirkan keluarnya pus dan juga mencegah tertutupnya luka insisi ya pada saat kita melakukan drainase. Nah, adapun cara menginsersikan Penrose drain ini, Penrose atau drain karet ini, kita dengan cara memasukkannya menggunakan arteri klem atau hemostat, ya. Seperti ini contohnya. Ya. Nah, seperti ini. Ya.
ke dalam kavitas abses seperti ini, tapi tidak boleh berlipat. Pastikan bahwa drain ini tidak terlipat di dalam. Seperti ini, ya. Kemudian setelah kita masukkan, ya, seperti ini, kita lakukan penjahitan drain karet pada salah satu insisi saja. Jadi tidak pada kedua insisi, pada salah satu sisi insisi. Contohnya seperti ini. Hanya pada salah satu sisi insisi saja, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi tidak menjahit menutup luka, tapi hanya menjahitkan drain karet ini pada salah satu tepian insisi ini, ya. Saya jahitkan. Seperti ini. Lalu kita gunting. Ya. Apabila drain ini terasa terlalu panjang, ini bisa kita potong. Seperti ini, ya. Ini hasilnya, ya. Jadi nanti pusnya akan mengalir melalui drain. Adapun insisi lainnya, misalnya pada abses palatal seperti ini juga sama, ya. Setelah kita lakukan aseptik, antiseptik, kemudian anestesi, khusus untuk insisi daerah palatal ini harus memperhatikan bahwa di sini ada struktur nervus incisivus, ya, di sini. Ada foramen incisivus di sini, ada nervus nasopalatinus di sini. Jadi jangan terlalu dalam, ya. Ini dari arah anterior ke posterior juga sama seperti ini. Ya. Nah, kalau untuk regio di daerah nasopalatinus seperti ini harus insisinya tidak perlu sampai mentok tulang, ya, karena ada menghindari struktur penting tadi, ya. Tapi kalau untuk diseksi tumpulnya boleh kita lakukan sampai mentok tulang seperti ini, ya. Lalu sama kita masukkan, kita irigasi, kita bersihkan, kemudian lakukan irigasi dengan NaCl fisiologis, baru kita pasang drain seperti tadi. Ini adalah contoh yang lain juga sama, ya. Ini misalnya pada daerah gigi 36. Ini juga sama dari anterior ke posterior. Ini daerah yang fluktuasinya paling positif, ya, seperti ini. Tuh, seperti ini, ya. Isinya. Lalu kita lakukan diseksi tumpul seperti ini, ya. Setelah itu dipasang drain karet seperti tadi, ya. Demikian CSL kali ini, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.